Masih tertarik ke Bang Nixon sebagai volunteer di Rumah Bakau Jayapura. Susah kabung untuk mengajak anak-anak muda yang untuk tergabung dalam Rumah Bakau karena ini kan hanya semangat dengan kepedulian tanpa dana. Ya, kalau itu kembali ke masing-masing ya. Kalau anak mudanya serius, pasti dia menganggap itu sebagai kerja ikhlas sehingga tidak dibiayai. Dan mungkin saya langsung menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa gimana kalau kita edukasi. Saya setuju sekali dengan Mas Ekstrakurikuler, ya. Dan ekstrakurikuler, kita tahu bahwa sekarang lagi Pak Menteri Pendidikan lagi gencar-gencarnya tentang implementasi kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka itu ada 5P. Dan sekarang bukan hanya kita komunitas yang bisa ke sekolah, tapi ke sekolah itu dia sudah mengincar adiwiyata. Ternyata adiwiyata itu bukan hanya di sekolah, tapi di implementasi kurikulum merdeka siswa-siswanya diajak untuk keluar dan belajar di komunitas-komunitas lingkungan. Jadi siswanya itu bisa datang ke komunitas, dia belajar bagaimana kelola sampah, atau dia ke dinas terkait bagaimana mengelola sampah, atau dia pergi ke akademisi. Kalau kita di jalan protokol itu sekarang pemerintah tidak siapkan tempat untuk pembuangan sampah, jadi terhampur begitu, Bu. Kalau untuk Kasihan Pak juga Purba memang sendiri, teman. untuk Pak Purba sendiri apa yang Pak Purba lakukan untuk sampah ini? Kalau saya sendiri sampah, memang karena saya ada mobil sendiri pickup kan, jadi sampah rumah tangga kita kumpulkan, kita kadang-kadang langsung antar ke TPA, Bu. Kan dekat juga dari Koya ke TPA kan dekat. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Purba, itu saja. Ya, jadi itu saja, Bu. Mari saya mengajak sesama masyarakat lah. Jangan kita terfokus ke pemerintah, mari sama masyarakat kita, khususnya di Koya, umumnya di Kota Jayapura untuk menjaga sampah ini. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Purba sudah menjadi contoh ya di Koya. Dan pendengar, kami masih berikan kesempatan satu penelpon lagi di 0812 6400 8036. Masih satu penelpon lagi bila ingin bergabung dengan topik bahasan kita, merubah perilaku masyarakat, meminimalisir bencana. Ya, kita rekan atas sambil kita menunggu penelpon, iya. ya kita masih punya kesempatan, kita berikan kepada waktu yang sesuai. Iya, nampaknya ini penelpon yang terakhir. Iya. Siapakah dia? Di ujung telepon kami sapa. Halo. Halo, Iya Pak, radio monitornya dikecilkan. Ya, sudah. Iya, oke. Silakan dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Mauri di Polmat 4. Iya Pak Mauri, singkat saja Pak, waktu kita sangat mepet. Silakan. Ya, yang saya mau usul pertama itu pasaran. Pasar itu kebanyakan plastik kan dibuang, pencemaran di laut, terpaksa terbuang ke pantai semua. Jadi untuk komunitas atau kami semua harus ada, mungkin sudah ada jadwal untuk pembersihan, dan itu ada jaring atau jala yang besar supaya kita tadi sampai, karena banyak orang mandi, banyak sampah sekali, dia terdampar di darat, mulai dari jembatan merah sampai mungkin dia mandi juga. Mungkin itu saja, mungkin diperhatikan. Iya, terima kasih Pak Mauri di Polima keempat. Dan Ya, sampah memang di pasar ya, ya. agak susah memang kalau terutama pasar tradisional untuk melarang tidak menggunakan kantong plastik. Ini bagaimana, Bung Gamel? Dari Pak Purba, dari Pak Purba di Koya, terima kasih. Ada gambaran baru bahwa masyarakat di Muara Tami semakin padat, dan sekali lagi kalimat saya tadi, di mana ada manusia pasti ada sampah. Semakin banyak manusia, semakin banyak sampah. Ini pasti garis lurusnya seperti itu. Iya. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya ini bisa menjadi ruang usaha ya, peluang bisnis malah. Kalau tadi Pak Purba angkut sendiri ke TPA, mungkin
kalau ada orang yang punya, atau teman-teman di sana ada yang punya roda 3 atau mereka bilang 3 roda truk sampah itu, motor sampah itu bisa menjadi ruang usaha, peluang bisnis. Dia tinggal membangun koordinasi dengan RT RW, satu jalur saja dulu. Bagaimana dia yang menjadi petugas yang mengangkut sampah-sampah warga. Silakan taruh di pinggir jalan dengan kondisi sudah tertutup, jangan terhambur. Kemudian setiap pagi nanti dia ngangkut dan dia dibayar seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi solusi ya, sebab miris juga. Saya kadang kalau ke Koya, saya selalu punya pandangan bahwa mereka punya drainase atau jalur air itu belum permanen. Dan ini bahaya, banyak sekali sampah plastik itu kalau di Bapak dia punya ilalang itu pasti sampah plastik semua. Jadi perilaku ini yang memang harus betul-betul disadarkan bahwa ketika satu sampah itu bisa menjadi sejuta masalah, bagaimana dengan 1000 sampah seperti itu. Lalu daerah Moratami itu kilometer 11, kilometer 12 di pinggir jalan sepanjang Hall Tekam ini itu sudah menjadi TPA tiba-tiba. Kadang orang bilang ada pasar tiba-tiba, ini TPA tiba-tiba. Masyarakat tuh lewat asal buang saja di situ. Mungkin karena memang di situ ada tumpukan, akhirnya itu menjadi kebiasaan deh. Orang datang lewat terus masyarakat buangnya di situ. Jalur nasional lah, jalan nasional yang siapa saja pasti lewat situ, pejabat pasti lewat situ. Presiden mungkin akan lewat situ juga, seperti ini menjadi miris. Lalu tadi Pak Mauri di Polimak, saya coba langsung merespon. Betul sekali, ada sampah di pantai Teluk Yotefa Hamadi ini nggak akan habis gitu. Ini yang harus kita pelajari dulu bahwa tidak akan habis. Karena kembali ke habit tadi, kita punya regulasi nomor 15 tahun 2011 itu, Perda nomor 15 tahun 2011 tentang persampahan ini seakan tidak terlalu memiliki taji ketika tidak ada aksi gitu loh. Aksinya siapa? Ya ada Satpol PP sebagai penegak perda. Dia yang harusnya berjuang untuk melakukan penegakan, menindak para pelaku ini. Nah, terkait sampah di laut, teman-teman di komunitas juga punya kegiatan namanya laut bukan tempat sampah. Ayo menghadap ke laut. Artinya kita menatap kembali gitu loh. Sebab mohon maaf, kadang saya mengatakan seperti ini, alam itu dia tidak, hukum alam tuh nggak pernah tua dan dia nggak akan salah menghukum orang gitu. Kita buang, dia akan kembalikan. Coba aja, setiap sampah yang terbuang itu akan jatuh di kampung dan dia akan menitip di pinggiran pasir itu, pantai. Nah, dia nggak mau tempatnya dulu bersih ada sampah, dia kembalikan gitu. Nih sampah kalian, saya titip, tapi saya taruh di bibir pantai. Silakan pungut lagi. Nah, itu sebenarnya bahasa alam gitu. Dia nggak mau dikotori seperti itu. Jadi bahasa tadi sepanjang pantai itu banyak sampah. Solusinya itu kan sekarang banyak kafe nih Bu, banyak kafe, ya kan, banyak tempat usaha. Nah mereka pemilik kafe, pemilik tempat usaha itu bertanggung jawab di space yang mereka punya. Semisal dia punya 20 meter atau 50 meter, ya dia bersihkan yang sebatas itu. Yang lain ikut bertanggung jawab. Saya kira ketika itu dilakukan, kita tidak susah kok berbicara pantai bersih di Hall Tekam itu seperti apa, di Hamadi itu seperti apa. Saya kira itu Bu. Iya, waktu kita semakin terbatas, sekaligus closing statement dari Bang Gamel terkait bahasan kita pada siang hari ini, mengubah perilaku masyarakat, meminimalisir bencana agar bencana-bencana ke depan tidak terulang lagi akibat dari ulah kita masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Silakan closing statement Bang Gamel. Ya, saya kira saat ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Salah ketika kita justru menumbuhkan sikap apatis atau tidak mau peduli. Itu salah. Nah, yang perlu dilakukan, saya berbicara dari kalangan milenial, kebetulan umur saya masih 29 tahun. Enggak. Saya berbicara mewakili kalangan milenial ataupun anak-anak muda bahwa mari menumbuhkan kepedulian bahwa bagaimana menjadikan bumi itu layak huni gitu loh. Saat ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja, tapi bagaimana menumbuhkan kepedulian untuk menjadikan bumi layak huni. Sebab sampai sekarang tidak ada planet kedua selain bumi. Ketika tanah tempat kita berdiri, tempat kita mencari makan ini kotor, rusak, terjadi musibah,
Tidak ada ekonomi yang tumbuh di tengah lingkungan yang rusak. Tidak ada ekonomi yang tumbuh di tengah lingkungan yang rusak. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Bang Gamel dan